Oke, ya gimana penjelasannya adik-adik? Apa bisa dimengerti? Penyelesaian bagaimana caranya kita mencari massa jenis suatu benda yang beraturan? Ya. Baik, semua benda-benda tersebut adalah benda yang beraturan dan dengan mudah didapatkan volumenya seperti yang kalian pelajari di pelajaran matematika. Iya kan? Kalau misalnya benda-benda seperti yang ada di layar, seperti balok kayu, balok, kubus, terus tabung dan lain sebagainya, itu kalian bisa mencari volumenya, ya kan? Volumenya bisa kalian cari dengan pelajaran dari matematika. Sedangkan untuk mencari massanya tinggal ditimbang saja. Ya kan? Mencari volumenya ini kalian bisa sesuai dengan pelajaran matematika yang kalian dapatkan. Dan juga massanya bisa ditimbang. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan benda-benda yang tidak beraturan seperti ini? Misalnya kalian punya mobil mainan, kalian pengen mencari massa jenisnya, tapi yang mana panjang, lebar, terus diameter dan lain sebagainya, kan tidak bisa ya. Ini merupakan benda-benda yang tidak beraturan. Atau misalnya batu, kan begitu ya. Loh, mana ini panjang, lebar, dan tingginya, kan nggak bisa, ya kan? Bagaimana kita mencari massa jenis yang tidak beraturan? Oke, mari kita pelajari pelajaran terakhir, yaitu mengukur massa jenis benda yang tidak beraturan. Mudah saja adik-adik, kalian hanya memerlukan gelas ukur atau beker gelas, air, dan juga benda yang tidak beraturan yang kalian ingin cari volumenya. Baik, ini merupakan contoh bagaimana kalian bisa mengukur benda yang tidak beraturan. Nah, sudah jelas ya di gambar ya. Oke, kakak jelaskan sedikit. Mula-mula kalian tuangkan air ke dalam beker gelas. Kalian amati berapa yang ingin kalian batasi airnya, ya kan? Boleh dibawa. Kenapa harus 40? Tidak harus 40 adik-adik, asalkan jangan melebihi batas maksimum untuk pengukuran, agar nanti kalau diisi batu tidak tumpah airnya, kan gitu ya. Boleh misalnya 40 atau di bawah 40 juga bagus, asalkan kalian mengingat sampai mana batasan air yang kalian isi pertama. Oke, misalnya nih airnya kalian isi adalah 40. Setelah itu kalian masukkan batu secara perlahan-lahan. Ya, kenapa perlahan-lahan? Karena supaya airnya tidak tumpah, ya, tidak terpecikan keluar gelas ukur, karena nanti airnya pasti akan berkurang. Hati-hati dimasukkan, lalu ukur amati berapa kenaikan air yang dialami ketika batu dicelupkan ke dalam beker gelas. Nah, inilah yang disebut dengan pengukuran massa jenis yang tak beraturan. Yap, seperti yang kalian duga, berarti kenaikan air inilah menjadi volume batu, ya, sehingga bisa dikatakan air akhir ini dikurangi dengan air yang mula-mula. Jadi volume akhir dikurangi dengan volume awal, sehingga 60 dikurangi 40. Jadi volume batunya ini hanya 20 mili. Ingat, 20 mili itu setara dengan cm kubik, sama ya, sehingga volume batunya adalah 20 cm kubik. Oke, gimana? Bisa? Oke, belum selesai ya, tapi ini masih volume batunya, belum masanya. Masanya gampang, hanya tinggal ditaruh di neraca saja, ya kan? Sama seperti benda yang beraturan, untuk mencari masanya tetap menggunakan neraca. Nah, ini misalnya neracanya setelah batunya diletakkan di neraca, ini merupakan misalnya ya, karena ini merupakan gambar animasi yang kakak cari, tidak selalu tepat pengukurannya. Misalnya, nah ini keterangannya ya, misalnya setelah batu diletakkan di neraca, jarumnya menunjukkan angka 60, maka ini merupakan 60 gram untuk massa batu. Ingat, ini gram. Mungkin racanya ada yang kilogram, kalian konversikan ke dalam gram, karena yang dipakai adalah cm kubik yang di sini.
sehingga kalian pakainya lah gram, bukan kilogram. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan kilogram, ininya kalian rubah menjadi meter kubik. Begitu ya. Ya, kalian dapatkan volume sudah dapatkan, masanya sudah didapatkan, tinggal masukkan ke rumusnya. Ternyata rho batu ini atau massa jenis batu ini adalah M per V. Massa dibagi volume. Massanya 60 gram dan volumenya adalah 20 cm kubik. 60 bagi 20 adalah 3 gram per cm kubik. Hore! Itu adalah massa jenis batu, massa jenis benda yang tidak beraturan. Gimana? Bisa nggak? Jadi batunya dicari volumenya dulu, diletakkan di dalam air, lalu dicari massanya, ditimbang. Ya, sehingga massa dibagi volume, massa dibagi volume. Oke, dapat deh rho-nya atau massa jenisnya. Gimana? Bisa? Mari kita latihan soal untuk benda yang tidak beraturan. Oh ya, kalau misalnya penjelasan kakak terlalu cepat, boleh di komen di bawah ya. Untuk kebaikan di video selanjutnya supaya nanti kakak bisa lebih pelan-pelan lagi untuk menjelaskan materinya. Oke, mari kita latihan beberapa soal. Nah, adik-adik, kakak switch lagi layarnya ke mode papan tulis. Nah, ini merupakan soal pertama untuk materi bagaimana kalian menentukan massa jenis suatu benda yang tidak beraturan. Contohnya adalah batu, seperti itu ya. Oke, soal pertama di materi ini, kita lanjut ya, nomor 3 berarti ya. Oke, sebuah benda tak beraturan diukur menggunakan gelas ukur seperti gambar di bawah ini. Jika massanya adalah 100 gram, maka berapa, dikurang ya pertanyaannya, maka berapa massa jenisnya? Maka berapakah massa jenisnya? Nah, itu adalah pertanyaannya ya. Oke. Diketahui adalah massanya 100 gram. Sudah ditimbang batunya ini ya. Batunya ini ditimbang, massanya adalah 100 gram. Sekarang ingat ya, untuk mencari volume benda yang tak beraturan, maka kalian boleh menggunakan zat cair seperti ini. Mula-mula zat cairnya adalah sebatas 150 ml. Setelah diisi batu, maka volumenya naik menjadi 200. Jadi kira-kira berapa volume batunya, Dedek? Ya, betul ya, 50. Bagi yang belum bisa, mari dilihat dulu cara mencari volumenya. Jadi volume batu adalah volume akhir dikurang volume awal, T dikurang 0, kan gitu ya. Akhirnya adalah 20, akhirnya adalah 20, akhirnya adalah 20, awalnya 150, akhirnya 200 ya, dikurang 150 mili, sehingga volume batunya adalah 50 mili atau setara dengan 50 cm kubik ya. Gampang ya itu ya. Jadi berapa sih kenaikan airnya dari setelah diisi batu? Ternyata kenaikannya adalah 50, dari 150 sampai 200. Caranya ya akhir dikurang awal kalau masih bingung. Oke, itu adalah volumenya. Masanya sudah ada 100 gram, tinggal pakai rumus ini. Rho sama dengan massa per volume sama dengan massanya adalah 100 gram dibagi volumenya adalah 50 cm kubik, sehingga hasilnya 100 bagi 50 adalah 2 gram per cm kubik ya. Gampang ya. Ini merupakan pembahasan dari soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal nomor 4.
tentukanlah massa jenis dari benda yang tidak beraturan di bawah ini. Ada batu atau benda yang tidak beraturan yang kalian pengen cari massa jenisnya, maka boleh dilihat dipakai volumenya dulu atau boleh ditimbang. Nah, ini karena gambarnya ditimbang dulu, berarti ini merupakan massanya. Jadi massanya adalah 158 gram. Sedangkan volumenya berapa, Dedek? Kenaikannya mula-mula adalah 20, naik menjadi 40, sehingga 40 dikurang akhir ya. Volume akhir dikurang volume awal. Akhirnya 40 mili dikurang 20 sehingga menjadi 20 mili. Sehingga volumenya adalah 20 cm kubik. Masukkan rumus. Rho sama dengan massa dibagi volume. Massanya adalah 158 gram dibagi 20 cm kubik. Sehingga hasilnya adalah 7,9 gram per cm kubik. Ya, itu adalah hasil dari soal nomor 4. Oke, lagi satu, soal nomor 5, soal terakhir. Ya, tentukanlah massa jenis dari benda yang tak beraturan di bawah ini. Sama ya. Massanya adalah 108. Massanya adalah 108 gram. Volumenya naik menjadi 40. Berarti 40 cm kubik. Tinggal dimasukkan ke rumus. Rho sama dengan massa dibagi volume. Massanya 108 gram dibagi 40 cm kubik. Hasilnya adalah 2,7 gram per cm kubik. Ya, itu adalah pembahasan soal-soal dari massa jenis yang beraturan, benda yang beraturan, dan benda yang tidak beraturan. Oke, kita kembali ke layar, mode layar. Gimana adik-adik? Bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Jadi kakak sudah menjelaskan pengertian massa jenis, terus massa jenis itu kenapa bisa berbeda, terus bagaimana cara mencari massa jenis benda yang beraturan, atau bagaimana cara mencari massa jenis yang tidak beraturan. Nah, kakak sudah jelaskan. Gimana? Ada yang nyangkut nggak hari ini? Ya, setelah kita mempelajari massa jenis, adik-adik, kita langsung mempelajari tentang teori mengapung dan tenggelam. Oke. Mana materi atau benda yang dapat mengapung pada massa jenis air yang sudah ditetapkan, mana yang tenggelam. Nah, ini merupakan materi yang penting juga, tidak hanya sebatas mengapung dan tenggelam saja, adik-adik, tapi kalian memerlukan analisis juga. Tapi jadi tetap ya, kalian harus menonton videonya untuk mengerti dan paham bagaimana cara mencari pengapungan atau tenggelamnya benda dalam suatu zat cair. Nah, ini juga, ini part yang paling menyenangkan. Kalian punya zat cair yang berbeda-beda, ya kan? Tapi volumenya sama, dimasukkan ke dalam satu wadah. Manakah cairan yang berada di atas dan mana yang di bawah? Itu nanti akan dijelaskan di teori mengapung dan tenggelam di video selanjutnya. Goodbye, see you in the next video adik-adik. Goodbye, jangan lupa subscribe ya. Tombol like-nya juga please. Oke, goodbye.